Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah, dan ciri orang-orang yang bersama Muhammad, yang mengikuti ajaran Muhammad, ciri yang pertama kata Allah, asyidda'u 'alal kufar, bersikap keras terhadap ketertutupan. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Itu firman Tuhan. Loh, kok saya bisa tahu Injil? Karena saya belajar semua kitab suci. Untuk apa? Untuk belajar toleransi. Saya tidak mau menyatakan kitab saya yang paling benar sebelum saya membaca kitab yang lain. Saya tidak mau membenarkan sesuatu karena fanatisme buta, kan diajarkan kebencian dari orang lain. Tidak. Ternyata setelah saya belajar semua kitab suci itu adalah dia tinggal sudah di frekuensi tinggi, di vibrasi tinggi. Begitu? Sudah tinggal di surga? Sudah damai setiap saat? Sudah tenang, sudah jernih pikirannya setiap saat? Sudah tidak terganggu oleh situasi di luar diri kita? Bahagianya tidak bergantung pada orang lain? Bahagianya sudah dari dalam? Begitu? Begitu belum? Terus kata-kata saya sudah memperoleh kemenangan itu dari mana? Saya dengar itu di televisi. Ada yang menyampaikan selamat buat umat Islam yang hari ini sedang merayakan hari kemenangan. Kalau saya digituin sama penyiar TV itu, mikir, saya termasuk nggak ya yang merayakan kemenangan itu? Kalau saya begitu, saya tidak langsung GR. Kita sedang merayakan kemenangan. Kalau saya merasa timbul pertanyaan, menang dari apa? Saya sudah mengalahkan apa? Oke, sekarang saya menggunakan ukuran yang lebih sederhana lagi. Bapak Ibu, ini sudah 9 hari loh dari Lebaran. Pola makannya sudah berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Pola pikirnya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Reaksi terhadap situasi yang namanya emosi sudah terkendali belum? Tuh, ini saya menggunakan ukuran yang lebih sederhana lagi. Atau ukuran yang lebih sederhana lagi, berat badan nambah, tetap turun. Ini kalau habis Lebaran baru 9 hari berat badan sudah naik 4 kilo. Itu jangan mengklaim memperoleh kemenangan. Kalau baju yang kemarin saat Ramadan itu longgar, hari ini dipakai lagi sudah gak muat, itu sudah tanda bahwa tidak ada yang berubah dengan dirimu. Tetapi itu namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya watak asli. Jadi Idul Fitri artinya kembali ke watak asli. Nah itu kembali ya. Karena watak aslinya tukang makan, tetap aja kembali lagi. Watak aslinya tukang menghujat, tetap aja kembali. Cuma sebulan aja ya berhenti karena sedang saum katanya. Lucu ya. Itulah saya bilang di salah satu YouTube saya ya, Ramadan itu harusnya setiap bulan, Ramadan itu setiap tahun, Idul Fitri itu harusnya setiap saat, Lailatul Qadar itu harusnya setiap saat kalau kita mau. Bisa asal tahu ilmunya. Nah, itu hanya pengantar saja. Karena hari ini judulnya adalah hidup di dunia cahaya. Jadi harusnya setelah Ramadan itu kita pindah dong dari dunia gelap menuju dunia cahaya. Banyak ya para penceramah, kalau lagi khutbah Jumat dan lain sebagainya saya sering dengar, kita bersyukur
Karena kita sekarang sudah pindah dari zaman jahiliyah, ya tuh, kan gitu, ya, ke zaman yang terang benderang, gitu. Banyak yang sering menceritakan itu. Dulu katanya sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia, zaman ini jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad lahir ke dunia, zaman ini jadi terang benderang. Betul gitu? Mari kita uji hari ini. Saya tidak menyalahkan Nabi Muhammad. Saya percaya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Tetapi pengikutnya apakah sudah seperti beliau? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita membaca Al-Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Muhammad itu utusan Allah, dan ciri orang-orang yang bersama Muhammad, yang mengikuti ajaran Muhammad, ciri yang pertama kata Allah, asyidda'u alal kufar, bersikap keras terhadap ketertutupan, yang sering diartikan bersikap keras terhadap orang kafir. Orang kafir dimaknai orang yang berbeda dengan kita. Itu yang keliru. Cirinya umat Nabi Muhammad itu asyidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan. Lihat orang yang tertutup pikirannya. Lihat orang yang tertutup pendiriannya. Orang yang menutup diri dari segala informasi baru, pemahaman baru, ilmu baru, tidak akan berubah dari kondisi lama pada kondisi baru, gak akan bisa hijrah. Saya pastikan ya, Bapak Ibu yang berani mendengarkan kajian saya, ini orang-orang yang sudah mulai terbuka. Mulai ya, baru mulai. Karena mendengarkan kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya jadi sadar. Itu bahayanya. Makanya saya menyampaikan apresiasi pada orang-orang yang berani mendengar kajian saya. Karena mendengarkan kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya jadi sadar. Itu yang pertama. Bahaya yang kedua jadi pinter. Itu bahaya. Bahaya enggak? Bahaya. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu punya cinta kasih pada sesama. Ingat ya, kata yang dipakai adalah sesama. Tahu sesama? Siapa sesama? Siapa sesama? Sesama yang sama dengan kamu? Sesama yang sama keyakinannya dengan kamu? Sesama yang segolongan dengan kamu? Sesama yang dimaksud Allah itu artinya apa? Semua makhluk di semesta ini setara adanya. Semua makhluk semesta di semesta ini yang diberi kehidupan oleh Allah punya hak untuk hidup dan dihormati haknya. Siapapun itu. Sudah bisa menyayangi orang yang berbeda dengan kita? Sudah bisa menyayangi dengan semua makhluk hidup di semesta ini? Sudah bisa menyayangi dengan semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di semesta ini? Sudah bisa? Makanya doa leluhur kita sangat agung. Rahayu sagung dumadi. Gak ada kata-kata di dunia sehebat kata-kata yang dilontarkan leluhur kita. Ingat ya, bahasa itu mencerminkan kecerdasan suatu bangsa. Rahayu sagung dumadi. Artinya apa? Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, siapapun itu, berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Itu doa yang keren. Apa doa kalian? Ya Allah, bahagiakan keluarga kami, ya Allah. Tetangga, biarin aja ya Allah, biarin. Ya Allah, sukseskan usaha kami ya Allah. Yang lain, jika perlu ya Allah, bangkrutkan mereka. Itu doa macam apa? Itu doa yang lahir bukan dari cinta.
Itu doa yang lahir dari kebencian dan ego. Itu doa yang semacam itu hanya akan menutup pintu berkah bagi orang yang mendoanya. Contoh dong leluhur kita kalau berdoa, semoga semua makhluk hidup berbahagia, siapapun itu. Keren gak itu? Jadi yang akan kita bicarakan sekarang adalah hidup di dunia cahaya. Berarti kalau ada dunia cahaya, ada dunia lain yang bernama dunia kegelapan. Setuju? Oke. Nanti selesai Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, Bapak Ibu bisa tahu apakah Bapak Ibu hidup di dunia kegelapan atau di dunia cahaya, atau masih transisi dari kegelapan menuju cahaya. Nah, yang transisi itu namanya OTW. Ya. Ya. Tahu OTW? Oh, tungguan we. Oke, nggak apa-apa. Apakah yang OTW bagus-bagus daripada yang tinggal dalam dunia kegelapan? Dia sudah mulai sadar, walaupun masih remang-remang, tapi sudah ada kesadaran. Nah, setelah selesai kajian saya, Bapak Ibu akan tahu apakah saya tinggal di dunia gelap, di transisi antara gelap dengan cahaya, atau sudah benar-benar tinggal di dunia cahaya. Sekarang akan kita ukur semuanya, dan setelah ini Bapak Ibu akan tahu di mana tempat Bapak Ibu yang sebenarnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai. Di gambar ini ada orang, lalu ada bayangan. Kelihatan semua? Oke. Semoga yang di rumah ada sahabat kita nih, ribuan sahabat kita yang sedang menonton. Rata-rata 38.000 sampai 50.000 orang yang menonton di rumah ini live. Kita sapa ya, karena mereka juga ada, walaupun tidak di sini. Semoga yang di rumah bisa lihat ya gambar ini. Ada orang, ada bayangan. Setuju? Berarti ada sumber cahaya. Setuju? Kira-kira sumber cahaya itu di sebelah mana? Di sana kan? Di luar terowongan ini kan? Oke? Oke, berarti benar ya, kalian belajar IPA-nya, benar. Jadi sumber cahayanya di depan kan? Ya. Ini karena terhalang oleh orang, maka timbullah namanya bayangan. Jadi bayangan itu sebetulnya adalah sumber cahaya yang cahayanya terhalang. Karena terhalang timbullah namanya bayangan. Setuju ya? Oke. Di dalam tradisi spiritual, sumber cahaya itu sering dikaitkan dengan Tuhan. Bahkan kalau di Quran jelas sekali ada kata-kata begini, Allahu nurun, Allah adalah cahaya. Itu di Quran surat An-Nur ayat 35. Saya membaca Injil untuk sahabat-sahabat yang Nasrani, ternyata di Injil juga jelas sekali. Allah adalah cahaya adanya dan sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Itu firman Tuhan. Loh, kok saya bisa tahu Injil? Karena saya belajar semua kitab suci. Untuk apa? Untuk belajar toleransi. Untuk belajar apresiasi. Saya tidak mau menyatakan kitab saya yang paling benar sebelum saya membaca kitab yang lain. Saya tidak mau membenarkan sesuatu karena fanatisme buta, kan diajarkan kebencian dari orang lain. Tidak. Ternyata setelah saya belajar semua kitab suci itu adalah luar biasa adanya. Dan kita bisa mengapresiasi semuanya. Baik, kita lanjutkan. Sumber cahayanya di mana? Di depan. Ini orang sedang menuju sumber cahaya atau menjauhi sumber cahaya? Menuju. Karena dia menuju sumber cahaya, bayangan ikut gak? Ikut.
Coba bayangkan, kalau orang-orang ini bergeraknya menjauhi sumber cahaya, berarti dia diikuti bayangan atau mengikuti bayangan? Oke. Kesimpulannya, jika orang ini mengikuti sumber cahaya, maka dia akan diikuti oleh bayangan. Jika dia menjauhi sumber cahaya, maka dia akan mengikuti bayangan. Bapak Ibu, uang, duit itu bayangan. Saya mau nanya sekarang. Mau nanya ya. Mau mengikuti uang atau diikuti uang? Pintar ya kalian kalau menjawab ya. Pintar ya kalau menjawab ya. Nggak apa-apa. Di ruang kelas gini biasanya pada pintar-pintar. Kalau di ruang gini biasanya kelihatan seperti soleh, seperti sabar, seperti ya. Seperti. Makanya di ruangan ini aslinya kalian tuh gak kelihatan. Bajunya rapi, duduknya rapi ya. Yang kelihatan aslinya kalian kan di rumah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Mau diikuti uang, mengikuti uang? Diikuti uang. Yes, bagus. Mau mengikuti dunia, diikuti dunia. Oke. Mau mengikuti harta, diikuti harta. Kira-kira sekarang, kondisi sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ini diikuti uang atau mengikuti uang? Jujur. Oke. Jadi kalau saya umpamakan ya Bapak Ibu itu seperti ini. Seperti ini ya. Sumber cahayanya dibelakangi. Lalu jalannya ke sini. Menjauhi sumber cahaya. Apa yang terjadi? Mengikuti bayangan. Coba sekarang. Kalau orang ini bergerak cepat, bayangan bergerak cepat. Kalau orang ini lari, bayangan lari. Jadi kesimpulan,